akan berjumpa Senin ini. Pelatih timnas Malaysia U23 ketakutan usai melihat Indonesia U23 bungkam timnas Filipina. Respon sangat mengejutkan Patrick Kluivert usai Indonesia berada di grup muda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang lolos ke Piala Dunia sangat terbuka bagi skuad Garuda. Begini kata pengamat sepak bola ternama Indonesia. Dua striker naturalisasi baru dikonfirmasi PSSI, bahkan memperkuat Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Skuad Garuda Muda menang dramatis kontra timnas Filipina U23 pada laga kedua Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion SUGBK Jakarta pada Jumat malam tadi. Bermain di bawah ribuan guyuran pendukung timnas Indonesia, anak asuh Gerard Vandenberg ini menang 1-0 atas timnas Filipina. Satu-satunya gol tercipta untuk timnas Indonesia U23 berkat aksi dari lemparan ke dalam Robby Darwish yang gagal dihalau oleh bek lawan sehingga membuahkan gol bunuh diri untuk skuad Garuda Muda. Skuad Garuda mendominasi jalannya pertandingan malam tadi. Banyak peluang tercipta dari kaki para pemain skuad Garuda. Namun sayang tidak ada satupun gol yang lahir dari open play. Skuad Garuda mencatatkan 17 tembakan dengan 7 diantaranya on target. Sementara timnas Filipina hanya mampu mencatatkan 4 tembakan dengan 1 diantaranya tepat sasaran. Timnas Filipina juga memberikan perlawanan yang sangat keras pada laga ini. Permainan kasar ditunjukkan anak asuh Gareth Mapperson. Tak ayal banyak sekali kartu kuning yang keluar dari saku pengadil lapangan. Sebanyak 4 kartu kuning untuk timnas Filipina. Kemenangan penting ini mempermudah langkah skuad Garuda Muda untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23. Di laga pemungkas grup A, Jens Reven dan kawan-kawan akan menghadapi timnas Malaysia U23 pada hari Senin 21 Juli 2025 di Stadion SUGBK Jakarta. Laga ini diprediksi berjalan panas bagi kedua tim. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia dan Malaysia adalah rival bebuyutan di sepak bola kawasan Asia Tenggara. Tak jarang pertemuan kedua tim menyedot atensi besar dari para pendukung kedua kesebelasan. Skuad Harimau Malaya akan datang dengan satu kemenangan penting atas timnas Brunei Darussalam dengan skor telak 7-1 di hari yang sama dengan laga Indonesia kontra Filipina tadi malam. Peluang Malaysia U23 untuk lolos ke semifinal akan berjalan berat ketika menghadapi timnas Indonesia. Dengan kekuatan Indonesia yang sedang on fire, tidak terkalahkan di 2 laganya di grup A. Sementara Malaysia meraih 1 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan, membuat laga ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Harimau Malaya. Undian grup babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat sudah rampung. Pada Kamis 17 Juli kemarin di markas AFC, drawing grup babak keempat kualifikasi Piala Dunia telah digelar dan Indonesia berada di pot ketiga bersama Oman. Di pot pertama ada Qatar dan Arab Saudi. Sementara di pot kedua ada Irak dan juga Uni Emirat Arab. Indonesia ada di grup B bersama Irak dan juga Arab Saudi. Pada pertandingan pertama, Indonesia akan melawan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Laga tersebut akan berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2025. 3 hari berselang, Indonesia akan melawan Irak, Qatar yang akan menjadi tuan rumah untuk grup tersebut. Meski lawan-lawan di atas kertas terbilang berat, peluang Indonesia tetap terbuka. Arab Saudi khususnya menunjukkan penurunan performa dalam beberapa waktu terakhir. Nama Arab Saudi biasanya membuat tim-tim Asia ciut nyali. Namun kini angin tampaknya mulai berbalik arah. Dalam 5 pertandingan terakhir, tim asuhan Hefreiner itu hanya sekali meraih kemenangan. Sisanya diwarnai 3 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Catatan ini cukup mencolok mengingat status mereka sebagai langganan Piala Dunia. Konsistensi performa mulai dipertanyakan, terutama dalam ajang resmi. Dengan menurunnya performa Arab Saudi, Indonesia bisa menatap pertemuan 8 Oktober nanti dengan rasa percaya diri. Ini bukan lagi tim yang sulit disentuh seperti beberapa tahun yang lalu. Apalagi pertemuan terakhir Indonesia dengan Arab Saudi juga tidak menunjukkan dominasi mutlak dari lawan. Indonesia bermain imbang 1-1 di Jeddah, lalu menang 2-0 di Jakarta. Tim Merah Putih punya kesempatan untuk menciptakan kejutan. Mentalitas dan strategi akan menjadi kunci utama. Jika dipersiapkan dengan matang, skuad Garuda bisa meraih hasil memuaskan di tanah Riyadh. Di sisi lain, Patrick Kluivert merespon hasil drawing putra keempat kualifikasi Piala Dunia. Kluivert mengatakan hasil undian grup ini adalah sebuah formalitas.
Pelatih asal Belanda itu menilai semua tim yang berjuang di putaran keempat adalah tim dengan kekuatan hampir serupa. Seperti kata sang pelatih, dua tim tersebut memang pernah menjadi lawan Indonesia di fase kualifikasi sebelumnya. Timnas Indonesia menelan kekalahan 2 kali dari Irak, yakni 0-2 dan 1-5 di putaran kedua kualifikasi. Kemudian tidak terkalahkan dari Arab Saudi, yakni imbang 1-1 dan menang dengan skor 2-0 di putaran ketiga. Kluivert mengatakan skuad Garuda tidak boleh menganggap enteng kedua tim tersebut. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu menuntut persiapan yang matang sebelum hari pertandingan. Menurut saya, drawing ini adalah sebuah formalitas. Dua negara yang tergabung bersama kami adalah negara kuat, dan kami mengenal mereka dengan cukup baik. Yang paling penting sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik, menganalisis kekuatan mereka, dan siap menghadapi mereka, kata Patrick Kluivert. Pengamat sepak bola nasional, Muhammad Kusnaini, mencemaskan potensi absennya penyerang Oleh Romani pada pertandingan-pertandingan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Pada Rabu 16 Juli kemarin, Ketum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa penyerang Oxford United tersebut akan menjalani operasi pada hari Kamis. Dengan demikian, ditambah waktu pemulihan, Oleh Romani diyakini akan absen cukup lama. Meski di atas kertas lawan-lawan Indonesia dipastikan merupakan lawan yang berat, Bung Kusnaini justru menilai tim Garuda berpotensi membuat kejutan dengan berada di grup tersebut. Bungkus juga berpendapat bahwa untuk menyambut pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober itu, mungkin saja PSSI kembali mendatangkan penyerang diaspora. Namun dalam pandangan Kusnaini, jikapun ada penyerang baru, sang pemain masih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Dengan kekuatan full team, kita sebetulnya tidak terlalu risau melihat hasil undian. Tergabung dengan Arab Saudi dan Irak memberikan harapan untuk lolos sebagai juara grup. Ole sudah bisa mengatasi problem adaptasi tersebut. Jadi berharap saja semoga cedera Ole bisa segera teratasi dan dia bisa bermain di putaran keempat nanti, kata Bung Kusnaini. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia berpeluang memiliki dua pemain depan keturunan yang baru pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan Erick Thohir usai menghadiri National Coaching Conference 2025 di Jakarta International Stadium, Jakarta Pusat pada Jumat pagi tadi. Erick mengaku belum bisa berbicara banyak, namun mantan Presiden Inter Milan itu memastikan dua pemain keturunan tersebut sudah berkomitmen untuk memperkuat timnas Indonesia. Taman dua pemain itu akan menyusul proses naturalisasi Mauro Gilsra. Erick mengatakan proses naturalisasi Mauro akan segera diberikan ke pihak DPR. Kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Seperti apa? Saya belum bisa ngomong. Tetapi ada dua tambahan yang kami sedang seriuskan. Dan sepertinya tadi malam, dua-duanya komit untuk bergabung. Ya, pemain depan, bek tengah, kanan dan kiri sudah banyak. Jadi kita cari pemain depan. Sedang proses naturalisasi Mauro dari pemerintah ke DPR. Kita tunggu saja. Mauro Gilsra sekarang sudah ada. Tentu ada prosesnya, kata Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tengah memantau penyerang timnas U23 Jens Schreven sebagai salah satu opsi pengganti Oleh Romani. Oleh dipastikan absen pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia akibat cedera yang didapatkan ketika tampil membela Oxford United di Piala Presiden 2025 saat menghadapi Arema FC. Dan pada Kamis kemarin, pemain 25 tahun itu baru saja menyelesaikan operasinya dan diperkirakan akan absen dalam waktu yang cukup lama. Tentu, ini sebuah kerugian bagi timnas Indonesia yang sedang berusaha lolos ke Piala Dunia 2026. Di round keempat yang berlangsung pada bulan Oktober mendatang, skuad Garuda akan bersua Arab Saudi dan juga Irak. Menyoal pengganti Oleh Romani, Kluivert menyatakan sudah memiliki sejumlah nama yang berpotensi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Romani. Satu nama yang tengah dipantau adalah penyerang timnas U23 Jens Schreven. Bomber 19 tahun itu menampilkan performa api ketika menghadapi Brunei Darussalam pada laga perdana timnas U23 di grup A Asian Cup U23 Championship 2025. Tak tanggung-tanggung, 6 gol dilesakan Jens Schreven ke gawang Brunei dan menjadi player of the match pada laga pertamanya di Piala AFF U23. Patrick Kluivert mengaku senang dengan penampilan Jens Schreven, namun dia melihat Brunei bukan lawan yang setara bagi Indonesia. Makanya dia berencana menyaksikan langsung aksi timnas U23 melawan timnas Filipina. Kendati demikian, Kluivert menegaskan bahwa tidak hanya Jens Schreven yang tengah dipantau oleh tim kepelatihan, sebab Indonesia masih memiliki stok penyerang lainnya, mulai dari nama Ragnar Orad Mangun, Rafael Sry, Ramadan Sananta,
hingga Hoki Caraka. Jens Raven mencetak 6 gol, dan itu faktanya. Kita akan melihat semua pemain, tentu juga Jens Raven, senang melihat dirinya tengah di kondisi yang baik. Sore ini dia akan bertanding lagi. Saya pikir itu adalah pertandingan yang jauh lebih menarik untuk disaksikan, karena Filipina lebih baik daripada Brunei. Kita akan lihat. Saya juga mengecek semua pemain di timnas U23. Tetapi saat ini terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menggantikannya, karena kita punya banyak pemain yang bisa bermain di posisinya, kata Patrick Kluivert.